Kubuat mertua dan suamiku terkejut setelah melihatku turun dari mobil mewah dengan 10 bodyguard. Siska selalu dianggap rendah oleh suaminya yang pelit dan mertuanya yang selalu memandangnya sebelah mata. Selama bertahun-tahun, Siska hidup dalam bayang-bayang suami yang hanya peduli dengan hobinya dan mertua yang tidak pernah menghargainya. Namun, di saat semuanya tampak tidak ada harapan, Siska bangkit dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang diremehkan. Setelah pergi tanpa kata-kata, ia membangun karirnya sendiri, sukses besar, dan akhirnya kembali dengan kejutan yang membuat semua orang terdiam. Turun dari mobil mewah ditemani 10 bodyguard, Siska menunjukkan bahwa ia sekarang adalah wanita tangguh yang tak lagi bisa diremehkan. Mertua dan suaminya hanya bisa menatap takjub, sementara Siska tersenyum dengan penuh kemenangan. Like, comment, subscribe untuk kisah penuh inspirasi ini. Jangan lewatkan momen Siska membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Aku adalah Siska, seorang wanita sederhana dari keluarga biasa, yang selalu diajarkan oleh kedua orang tuaku untuk hidup mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Meski kehidupan keluargaku tidak bergelimang harta, aku tumbuh dengan rasa percaya diri dan ambisi yang besar. Sejak remaja, aku sudah terbiasa bekerja keras untuk mencapai impianku. Aku tidak hanya pintar di sekolah, tapi juga rajin membantu orang tuaku, bekerja paruh waktu untuk meringankan beban mereka. Saat usiaku menginjak 25 tahun, aku bertemu dengan Anton, seorang pria tampan dan terlihat mapan. Anton berasal dari keluarga yang lebih berada, dan saat itu, aku merasa hidupku sudah sempurna ketika dia mulai mendekatiku. Anton bersikap manis, perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Dia kerap memberiku hadiah kecil, membawaku makan di restoran mahal, dan memperlakukan aku layaknya seorang putri. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku ragu, keluarganya, terutama ibunya. Ibu Anton, wanita kaya raya yang terbiasa hidup dalam kemewahan, sejak awal tidak pernah menyukaiku. Setiap kali kami bertemu, dia selalu memberi komentar merendahkan, mempertanyakan latar belakang keluargaku, dan membuatku merasa tidak cukup baik untuk putranya. Aku berusaha menutup telinga dan meyakinkan diriku bahwa cinta Anton sudah cukup untuk menutupi semua kekuranganku. Anton dan aku menikah dengan pesta yang sederhana, jauh dari bayangan pernikahan megah yang diharapkan keluarganya. Ibunya hadir dengan wajah dingin, sementara ayahnya nyaris tidak peduli. Aku tahu saat itu, bahwa hidupku di keluarga ini tidak akan mudah. Namun, aku tetap memilih untuk melangkah, berpikir bahwa cinta Anton bisa menolong kami melewati semua badai yang akan datang. Siska, sebagai tokoh utama dalam cerita ini, adalah wanita yang penuh dengan rasa tanggung jawab, ketekunan, dan kesabaran. Sejak kecil, Siska sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup dengan kepala tegak, percaya bahwa dengan usaha dan ketulusan, ia bisa meraih apapun yang ia inginkan. Namun, dalam pernikahannya dengan Anton, Siska akan segera menyadari bahwa cinta saja tidak selalu cukup, terutama ketika dihadapkan dengan mertua yang merendahkannya dan suami yang mulai menunjukkan warna aslinya setelah pernikahan. Pernikahanku dengan Anton seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan kami. Namun, realita tidak selalu seindah harapan. Setelah pesta pernikahan yang sederhana itu, kami mulai menjalani hidup sebagai suami istri. Awalnya, aku masih merasa optimis. Anton adalah suami yang penuh perhatian di awal, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang diinginkan, meskipun ada rasa was-was ketika memikirkan hubunganku dengan mertua. Sejak hari pertama tinggal di rumah Anton, aku sudah merasakan sikap dingin dari ibu mertua. Setiap gerak-geriku selalu diawasi, setiap keputusan yang kuambil seringkali dipertanyakan. Siska, kamu harus tahu bagaimana caranya membuat Anton bahagia.
Laki-laki itu butuh perhatian, terutama dari seorang istri, katanya dengan nada tajam. Kalimat itu terasa seperti tusukan, seolah-olah aku tidak cukup baik untuk Anton. Aku terus berusaha mengabaikan komentar-komentar itu, mencoba menjadi istri yang ideal. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan semua kebutuhan Anton terpenuhi. Meski Anton sibuk bekerja, aku berusaha memahami kesibukannya. Aku yakin, waktu akan membawa perubahan baik. Namun, semakin lama, Anton semakin jarang di rumah. Dia sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan, dan saat ada di rumah pun, dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan hobinya, seperti memancing dan nongkrong bersama teman-temannya, dibandingkan menghabiskan waktu bersamaku. Mertua pun tak henti-hentinya mengkritik. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang masalah pernikahan kami, Ibu Anton selalu menyalahkanku. Kalau Anton lebih senang dengan temannya daripada di rumah, itu mungkin karena kamu kurang bisa membuat rumah ini nyaman buat dia. Mungkin kamu harus lebih berusaha lagi, katanya suatu hari dengan nada meremehkan. Hatiku sakit, tapi aku tidak pernah membalas. Aku diam, menerima semuanya, berharap Anton suatu saat akan berubah. Hubungan kami pun mulai terasa hambar. Setiap hari berlalu seperti rutinitas yang sama, tanpa kehangatan, tanpa kasih sayang seperti dulu. Aku merindukan perhatian Anton yang dulu, tetapi aku terlalu takut untuk mengungkapkan perasaanku. Aku selalu meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah fase yang bisa kami lalui, bahwa Anton akan kembali padaku seperti di awal pernikahan kami. Namun, aku salah. Semakin aku berusaha, semakin Anton menjauh. Suatu malam, ketika aku mencoba berbicara tentang perasaanku, Anton hanya menatapku dengan dingin. Kamu terlalu banyak mengeluh, Siska. Aku capek dengerin ini terus. Aku butuh ruang, katanya tanpa ragu. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku menyadari, pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Perlahan-lahan, Anton bukan lagi suami yang penuh perhatian seperti dulu. Aku mulai merasa sendirian dalam pernikahan ini. Anton lebih sering mengabaikanku, sedangkan ibu mertuaku tak pernah lelah membuatku merasa tidak berharga. Aku berjuang sendirian, menelan semua rasa sakit, berharap keajaiban bisa terjadi. Tapi hari demi hari berlalu, dan keadaan tidak membaik. Anton tetap sibuk dengan kehidupannya, sementara aku terus tenggelam dalam bayang-bayangnya, merasa tak dianggap, baik sebagai istri maupun sebagai menantu. Saat itu, aku belum tahu bahwa keputusanku untuk bertahan di pernikahan ini akan membawaku pada sesuatu yang lebih besar, sebuah transformasi yang tak pernah kubayangkan. Tapi satu hal yang aku sadari, aku tak bisa selamanya berdiam diri dan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Waktu untuk berubah akan datang, dan saat itu tiba, aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari apa yang mereka kira. Hari-hari semakin berat sejak Anton mulai menjauh dariku. Kami jarang berbicara, dan saat dia pulang ke rumah, dia hanya terdiam di depan televisi atau tenggelam dalam ponselnya. Bahkan, perhatian kecil yang dulu sering dia tunjukkan kini benar-benar hilang. Aku merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri, di antara suamiku dan mertuaku. Di sisi lain, ibu mertua semakin sering mencampuri urusan rumah tangga kami. Setiap kali aku berusaha memasak atau merapikan rumah, dia selalu punya sesuatu untuk dikritik. Kamu harus lebih banyak belajar, Siska. Lihat dapur ini, berantakan sekali. Tidak heran Anton sering lebih betah di luar rumah daripada di sini, katanya dengan nada merendahkan yang begitu menyakitkan. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku tak ingin terlihat lemah di depannya, meskipun dalam hatiku, aku hancur.
Pernikahan yang kuimpikan sebagai awal kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Anton, yang dulu begitu manis dan penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan acuh. Aku berusaha mempertahankan semuanya, berpikir bahwa cinta kami masih bisa diselamatkan. Namun, Anton sepertinya sudah tidak peduli lagi. Suatu malam, ketika aku mencoba mendekatinya dan berbicara tentang perasaan kesepianku, dia hanya menghela napas panjang. "Siska, aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Aku butuh kebebasan. Aku butuh ruang," katanya tanpa memandangku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekitarku, tapi aku tetap berusaha untuk tenang. Setelah malam itu, aku mulai melihat Anton lebih sering keluar rumah. Dia jarang memberitahuku kemana dia pergi atau dengan siapa dia menghabiskan waktu. Mertua hanya diam dan tidak pernah menanyakan tentang ketidakhadiran Anton, seolah semuanya normal. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku terlalu takut untuk menanyakannya langsung. Aku tidak ingin merusak pernikahan ini lebih dari yang sudah terjadi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mendengar gosip dari tetangga tentang Anton. Mereka mengatakan bahwa Anton sering terlihat bersama seorang wanita lain, nongkrong di kafe mewah, atau makan malam di restoran mahal. Saat mendengar itu, hatiku serasa diremas, namun aku tetap berusaha menyangkalnya. Aku ingin percaya bahwa Anton tidak akan mengkhianatiku. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ketika aku memberanikan diri untuk mengonfrontasinya suatu malam, Anton hanya tertawa sinis. "Siska, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan percaya gosip murahan itu. Aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri," katanya dingin, lalu pergi begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Perasaanku campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Tapi seperti biasa, aku memilih untuk diam dan menerima semuanya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin larut dalam keterpurukan. Aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Aku, yang dulu penuh percaya diri dan mandiri, kini hanyalah bayangan dari diriku yang dulu. Aku mulai bertanya-tanya apakah ini semua salahku? Apakah aku tidak cukup baik sebagai istri? Ibu mertua terus menekanku, membuatku merasa semakin kecil. "Kalau kamu bisa menjadi istri yang lebih baik, Anton mungkin tidak akan sering keluar rumah," katanya suatu hari, dan kata-katanya menghantamku seperti palu. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ada satu hal yang perlahan-lahan tumbuh dalam diriku, keinginan untuk berubah. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan, dan jika Anton tidak lagi peduli, aku harus menemukan cara untuk bangkit dan meraih hidupku kembali. Di titik terendah ini, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan orang lain mengontrol nasibku. Aku akan membuktikan pada Anton, mertua, dan dunia bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka kira. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihatku berdiri dengan kepala tegak, tanpa bergantung pada siapapun, terutama pada pria yang telah mengabaikanku selama ini. Siska, yang semula merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan dari suami dan mertua, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia masih terluka dan bingung, tetapi dari keterpurukan inilah, Siska akan menemukan kekuatannya. Dalam bab-bab selanjutnya, Siska akan memulai perjalanan untuk menemukan kembali jati dirinya dan menyadari bahwa dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk mencapai kebahagiaannya. Malam itu, setelah Anton pergi tanpa menjelaskan apa-apa, aku duduk di kamar sendirian. Pikiran-pikiran negatif berputar di kepalaku, menggema tanpa henti. Mengapa Anton berubah? Apa yang salah dalam pernikahan ini? Kenapa aku, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik,
Justru merasa diabaikan dan tak dihargai? Di saat itulah, aku menyadari sesuatu. Aku sudah terlalu lama mengorbankan kebahagiaanku untuk orang lain. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang sabar, meskipun tak ada yang benar-benar menghargai usahaku. Anton dan ibu mertuaku telah memperlakukan aku seperti pelengkap, tanpa memedulikan perasaanku. Dan aku sadar, jika aku terus bertahan dengan cara ini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang bangkit dalam hatiku, keberanian. Aku mulai berpikir, jika Anton sudah tidak peduli lagi dan aku hanya dijadikan boneka oleh mertuaku, mengapa aku harus terus menundukkan kepala? Mengapa aku harus menunggu cinta yang mungkin tak akan pernah kembali? Aku berhak memilih kebahagiaanku sendiri, meskipun itu berarti aku harus berpisah dari Anton. Keesokan harinya, saat Anton pulang dari kantornya, aku mencoba berbicara dengannya lagi. Kali ini, bukan dengan nada sedih atau meminta perhatian, tapi dengan ketegasan. Anton, aku sudah tidak bisa lagi seperti ini, kataku dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku butuh jawaban jujur darimu. Apakah kau masih menganggap aku istrimu? Ataukah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Anton tampak terkejut dengan sikapku yang tiba-tiba berubah. Biasanya aku hanya menunduk, menerima apapun tanpa protes. Namun, kali ini, aku menatapnya dengan tajam, menuntut kejujuran. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada defensif. Aku tahu kau sering pergi dengan wanita lain, jawabku tanpa ragu. Aku sudah mendengar desas-desusnya. Dan aku ingin kau jujur padaku. Apakah kau masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Anton terdiam sejenak. Dia tidak berusaha menyangkal atau marah seperti biasanya. Matanya sedikit menghindari tatapanku. Dan itu sudah cukup bagiku untuk tahu jawabannya. Aku hanya butuh ruang, katanya akhirnya, tapi aku tahu di balik kalimat itu ada pengakuan yang tak terucap. Hatiku sakit mendengarnya, tapi kali ini, aku tidak lagi menangis. Kalau begitu, mungkin kita memang butuh waktu untuk berpikir, kataku tenang, meskipun di dalam hatiku, aku bergetar. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal jika kau memang sudah tidak ingin. Tapi aku juga tidak akan terus menunggu. Anton, aku berhak atas kebahagiaan seperti kau. Anton hanya mengangguk pelan. Tidak ada lagi diskusi panjang. Tidak ada janji untuk memperbaiki. Semuanya terasa begitu hambar. Seolah-olah pernikahan ini sudah lama mati. Hanya tinggal menunggu kami untuk menyadarinya. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk berubah. Aku tidak lagi ingin terkurung dalam lingkaran kesedihan dan kekecewaan. Aku mulai merawat diriku lebih baik. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan segala keperluan Anton, tapi untuk diriku sendiri. Aku pergi ke salon, mulai berolahraga, dan membeli beberapa pakaian baru yang membuatku merasa lebih percaya diri. Perubahan itu mungkin tampak kecil, tapi efeknya sangat besar bagiku. Aku mulai merasakan bahwa aku bisa mengendalikan hidupku lagi. Tidak ada yang bisa membuatku merasa kecil kecuali diriku sendiri. Dan jika Anton atau ibu mertuaku berpikir bahwa mereka bisa terus menekan dan merendahkanku, mereka akan segera melihat betapa kuatnya aku sekarang. Aku juga mulai berani menolak ketika ibu mertua mulai mengkritik. Suatu pagi, ketika dia melihatku mengenakan gaun baru, dia berkata, "Siska, apa kau mencoba menarik perhatian orang lain? Gaun itu terlalu mencolok untuk seorang istri." Biasanya aku akan menunduk dan meminta maaf, tapi kali ini aku tersenyum dan menjawab, "Aku berpakaian untuk diriku sendiri, Bu. Aku berhak merasa cantik dan percaya diri." Dia tampak terkejut dengan jawabanku, tapi aku tidak peduli.
Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku berbicara. Sikap baruku ini tidak hanya mengejutkan ibu mertua, tapi juga Anton. Dia mulai melihatku dengan cara yang berbeda, seolah-olah dia tidak mengenal perempuan yang dia nikahi. Di matanya, aku bukan lagi istri yang lemah dan patuh, tapi seorang wanita yang berani berdiri sendiri. Meski Anton tidak mengakuinya, aku bisa merasakan bahwa dia mulai merasa kehilangan kendali atas diriku. Dan itulah yang kuinginkan. Aku tidak ingin lagi terperangkap dalam harapan-harapan yang tidak pernah dia penuhi. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bebas, mandiri, dan kuat. Siska kini sedang mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Anton dan mertuanya, dia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit. Dengan keberanian yang baru ditemukannya, dia tidak hanya mengubah penampilannya, tapi juga sikapnya terhadap hidup dan pernikahannya. Bab-bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana Siska terus memperjuangkan dirinya dan menata kembali hidupnya, meski harus menghadapi konflik dengan Anton dan keluarga mertua. Hari-hari setelah percakapan terakhir kami, Anton mulai lebih jarang di rumah. Dia pergi lebih awal dan pulang semakin larut. Awalnya, aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Aku sibuk dengan perubahan diriku sendiri, menikmati kebebasan yang kini kurasakan. Namun, di setiap malam yang hening, rasa gelisah kadang masih menyelinap. Suatu sore, aku memutuskan untuk keluar dari rutinitas. Aku mengenakan gaun sederhana tapi anggun, memilih sepatu hak yang lama tak kupakai, dan menyemprotkan sedikit parfum favoritku. Aku ingin merasa baik untuk diriku sendiri, tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain. Tujuanku? Sebuah restoran kecil di tengah kota yang tenang. Aku butuh waktu sendirian, jauh dari rumah, jauh dari Anton dan segala masalah yang kini mengelilingi pernikahan kami. Duduk di meja dekat jendela, aku menikmati secangkir teh hangat sambil melihat lalu lintas yang berlalu lalang di luar. Rasanya menenangkan, seolah-olah aku bisa sejenak melarikan diri dari semua kekacauan ini. Saat sedang asyik dengan pikiranku sendiri, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Anton. Aku akan pulang terlambat lagi malam ini. Ada urusan kantor. Aku menghela napas panjang. Alasan yang sama terus-menerus, tanpa ada kejelasan. Tapi kali ini, aku tidak merasa marah atau kecewa seperti biasanya. Entah kenapa, aku mulai bisa menerima kenyataan bahwa hubungan ini sedang berubah, bahkan mungkin akan berakhir. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan yang dingin. Sebaliknya, aku mulai merasakan kebebasan untuk menentukan arah hidupku sendiri. Di depan cermin kamar, aku menatap bayanganku dengan tatapan yang lebih yakin. Ini hidupmu, Siska, bisikku pada diriku sendiri. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau tidak perlu bergantung pada Anton atau siapapun. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan dalam diriku semakin nyata. Aku semakin sering keluar rumah, bertemu teman-teman lama, dan bahkan memulai bisnis kecil-kecilan online. Aku merasa hidupku lebih berwarna dibanding sebelumnya. Namun, di balik semua itu, hubungan dengan Anton semakin renggang. Sampai suatu hari, aku menerima telepon dari Rina, salah satu teman baikku. Siska, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Aku tadi melihat Anton di sebuah kafe dengan seorang wanita. Jantungku berdebar kencang. Meski sudah lama curiga, mendengar hal ini langsung dari seseorang membuatnya terasa lebih nyata. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sebagian dari diriku sudah bersiap untuk ini, tapi tetap saja, rasanya perih. Siapa wanita itu? Tanyaku pelan. Aku nggak tahu namanya,
tapi dia terlihat dekat dengan Anton. Mereka duduk berdua, tertawa bersama, dan terlihat mesra. Aku merasa kamu perlu tahu ini. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk lama di sofa, memikirkan segala kemungkinan. Apakah ini sudah saatnya bagiku untuk benar-benar mengambil keputusan? Haruskah aku menghadapi Anton langsung dan menuntut kejelasan? Aku tidak langsung bereaksi. Sebagai perempuan yang kini lebih kuat, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas. Maka, selama beberapa hari berikutnya, aku menyewa detektif pribadi untuk mengikuti Anton. Keputusanku ini mungkin terdengar nekat, tapi aku butuh kebenaran. Seminggu kemudian, detektif itu kembali dengan hasil laporannya. Nyonya, suami Anda memang bertemu dengan wanita yang sama beberapa kali. Mereka sering makan malam bersama dan tampak akrab. Saya tidak bisa memastikan sejauh apa hubungan mereka, tapi dari penampakan mereka, jelas ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Laporan itu, beserta foto-foto Anton bersama wanita lain, menjadi titik balik bagi diriku. Tak ada lagi keraguan. Anton telah mendua. Perasaan sakit hati memang ada, tapi kali ini aku tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, aku merasa lebih tegas dan kuat dari sebelumnya. Ini saatnya aku mengambil alih hidupku. Malam itu, ketika Anton pulang seperti biasa, aku duduk di ruang tamu, menunggunya. Saat dia masuk ke rumah, aku menyapanya dengan tenang. Anton, kita perlu bicara. Dia tampak terkejut dengan nada suaraku yang tenang tapi tegas. Ada apa, Siska? Tanyanya, mencoba bersikap normal. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku tahu tentang wanita itu. Aku tahu semuanya. Anton terlihat gugup, tapi dia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Maksudmu apa? Aku sudah menyewa detektif. Aku punya semua bukti. Kamu tidak perlu berbohong lagi. Anton terdiam, jelas tidak menyangka aku akan sejauh itu. Dia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, Siska, aku bisa menjelaskan semuanya. Namun, kali ini aku tidak memberi kesempatan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Anton, aku sudah tahu cukup banyak. Dan aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus berpisah. Anton terlihat kaget mendengar kata-kata itu keluar dari mulutku. Siska, kau serius? Aku mengangguk tegas. Ya, Anton. Aku sudah terlalu lama bersabar. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Jika kau tidak bisa setia, maka kita memang tidak bisa bersama lagi. Anton mencoba membujukku, berjanji akan berubah. Tapi aku tahu bahwa ini bukan lagi tentang janji-janji kosong. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk ini sejak lama. Aku sudah tidak bisa kembali. Malam itu adalah titik akhir dari pernikahanku dengan Anton. Namun, itu juga awal dari hidup baru yang akan kujalani. Sebuah hidup di mana aku bisa berdiri sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku telah belajar banyak dari semua ini, tentang cinta, pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang kekuatan dalam diriku sendiri. Aku telah membuat mertuaku dan suamiku terkejut. Bukan hanya karena keputusan untuk berpisah, tapi karena mereka melihat perubahan dalam diriku yang tidak pernah mereka duga. Aku bukan lagi Siska yang lemah dan bergantung. Aku adalah Siska yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah malam yang panjang itu, rumah yang dulunya penuh dengan harapan dan kebahagiaan kini terasa sepi. Suara langkah kaki Anton yang biasanya terdengar di pagi hari sudah tiada.
Tidak ada lagi percakapan singkat di meja makan atau sapaan saat pulang. Namun, kesunyian ini, anehnya, memberikan rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan tersebut. Mungkin ini cara terbaik untuk benar-benar melangkah maju. Beberapa hari setelah perceraian kami resmi, aku mulai mencari apartemen baru di pusat kota. Tempat yang modern, nyaman, dan lebih kecil, cukup untukku sendiri. Tempat ini akan menjadi simbol dari awal baru yang kubutuhkan. Pindah ke apartemen baru memberikan energi segar. Aku mulai fokus pada bisnis onlineku, yang perlahan-lahan berkembang. Pesanan mulai berdatangan, dan aku bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah milikku, sesuatu yang kubangun sendiri, tanpa campur tangan Anton atau siapapun. Suatu sore, saat sedang mengecek email, ponselku berdering. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. Aku menjawab panggilan itu dengan ragu. "Siska?" Suara di seberang terdengar asing, tapi sopan. "Ini Bulita, ibu mertuamu." Aku terdiam sejenak. Rasanya sudah lama sejak terakhir kali aku berbicara dengan ibu mertuaku. Setelah perceraian dengan Anton, kami hampir tidak pernah berhubungan. "Bulita, apa kabar?" tanyaku, mencoba tetap sopan. "Aku baik, Nak. Tapi aku merasa perlu bicara denganmu. Bisa kita bertemu?" Aku tidak tahu apa yang diinginkan Bulita, tapi aku sepakat untuk bertemu dengannya di sebuah kafe yang sering kami datangi dahulu. Di kafe, Bulita tampak anggun seperti biasanya, meskipun ada kerutan di wajahnya yang terlihat lebih jelas dari terakhir kali aku melihatnya. Dia tersenyum hangat saat aku tiba, tapi ada sorot keprihatinan di matanya. "Bagaimana kabarmu, Siska?" tanyanya pelan. "Aku baik, Bu," jawabku, meskipun sedikit canggung. "Aku mendengar tentang perpisahanmu dengan Anton. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini." Aku hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus berkata apa. Perceraian adalah sesuatu yang tidak mudah, baik bagi kami berdua maupun keluarga besar. Namun, aku tidak menyesal. Aku tahu ini keputusan yang tepat untuk diriku. "Siska, aku hanya ingin mengatakan satu hal," lanjutnya dengan nada yang lebih serius. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku tahu Anton yang salah, dan aku kecewa padanya. Tapi aku juga ingin kau tahu, kami tetap menganggapmu bagian dari keluarga." Aku terharu mendengar kata-kata itu. Tidak kusangka bahwa Bulita akan berbicara seperti ini. Meski hubungan kami tidak lagi resmi, aku merasa bahwa ikatan emosional tetap ada. "Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagiku," jawabku dengan tulus. "Kami akan selalu ada untukmu, Siska. Aku harap kau tahu itu." Kami mengakhiri pertemuan itu dengan perasaan yang lebih lega. Meskipun aku sudah berpisah dengan Anton, hubungan baik dengan keluarganya masih bisa terjaga. Aku merasa mendapatkan dukungan yang tidak kusangka, dan itu memberikan semangat baru untuk melanjutkan hidupku. Beberapa bulan berlalu, dan bisnisku semakin berkembang. Aku merasa semakin kuat dan mandiri. Kehidupanku kini berbeda jauh dari masa-masa saat aku bersama Anton. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang perempuan yang tidak takut untuk berdiri sendiri dan menghadapi segala tantangan. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya tenang. Suatu hari, saat sedang mengurus pesanan di apartemen, pintu depanku diketuk. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Anton berdiri di sana, dengan wajah yang lelah dan penuh penyesalan. "Siska,
Bolehkah aku bicara sebentar? Tanyanya dengan nada pelan. Aku tidak tahu harus merespon apa. Setelah semua yang terjadi, Anton kembali muncul di hadapanku. Ada bagian dari diriku yang ingin langsung menutup pintu, tetapi ada juga rasa penasaran. Baiklah, masuklah, jawabku singkat, mencoba menjaga jarak emosional. Kami duduk di ruang tamu. Anton terlihat jauh berbeda dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak lebih tirus, seolah-olah dia membawa beban yang berat. Siska, aku menyesal, katanya. Suaranya terdengar berat. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, dan aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesalinya. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan atau bahkan marah. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku tidak merasa terpengaruh. Aku sudah melangkah jauh dari Anton dan apapun yang pernah terjadi di antara kami. Anton, aku menghargai apa yang kau katakan. Tapi aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku sendiri. Apa yang kita miliki di masa lalu, itu sudah berakhir. Anton mengangguk, seolah-olah sudah mengharapkan jawaban itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal. Kami berbicara sebentar lagi, tapi jelas bahwa tidak ada yang bisa diubah. Anton akhirnya pergi, dan aku menutup pintu dengan perasaan lega. Ini adalah penutupan yang kubutuhkan. Sekarang, aku bisa benar-benar fokus pada masa depanku. Beberapa minggu kemudian, hidupku semakin baik. Aku diundang ke acara-acara bisnis besar, bertemu dengan orang-orang penting, dan perlahan-lahan membangun jaringan yang kuat. Pada suatu malam, saat aku turun dari mobil mewah yang baru kubeli dengan hasil kerjaku sendiri, dengan 10 bodyguard yang menemaniku, aku merasa lebih kuat dan berkuasa dari sebelumnya. Kehidupan telah membawaku ke tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku telah meninggalkan masa lalu yang kelam dan kini melangkah ke arah yang lebih cerah. Mertuaku dan Anton mungkin tidak menyangka perubahan ini, tetapi inilah diriku sekarang. Siska yang baru, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Setelah pertemuan terakhir dengan Anton, hidupku berjalan dengan cepat dan penuh kejutan. Bisnis yang awalnya hanya kukerjakan seorang diri kini telah berkembang pesat. Aku mulai merekrut tim kecil untuk membantu mengelola pesanan yang terus mengalir. Tidak pernah kusangka, dari sebuah bisnis kecil yang kurintis di apartemen sederhana, aku kini memiliki kantor kecil yang modern di pusat kota. Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi aku menikmatinya. Ketika dulu aku terjebak dalam bayang-bayang Anton, kini aku bisa melihat jelas bagaimana hidupku mulai berubah. Membangun semuanya dari nol tanpa bantuan siapapun membuatku semakin kuat dan percaya diri. Suatu pagi, di kantor, aku menerima undangan dari sebuah acara penghargaan bisnis. Aku terkejut saat mengetahui bahwa aku dinominasikan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Tetapi aku tahu, ini adalah hasil dari semua kerja keras yang aku lakukan. Acara penghargaan itu diadakan di salah satu hotel paling mewah di kota. Para pengusaha, influencer, dan tokoh penting lainnya hadir. Aku merasa sedikit gugup, tetapi aku tahu ini adalah momen penting dalam hidupku. Aku mengenakan gaun elegan berwarna merah, tampil percaya diri, dan membawa aura baru dalam diriku. Saat aku tiba di acara, perhatian orang-orang segera tertuju padaku. Dengan langkah mantap, aku turun dari mobil mewah yang baru saja kubeli. 10 bodyguard yang kukontrak hari itu untuk acara khusus ini berdiri di sekelilingku, memberi kesan yang lebih kuat lagi. Aku bisa merasakan mata-mata kagum, terkejut,
bahkan iri tertuju padaku. Di tengah keramaian, aku melihat Anton dan Bulita berdiri di kejauhan. Tatapan mereka tertuju padaku, dan jelas terlihat bahwa mereka terkejut. Aku bisa merasakan mereka tidak pernah menyangka aku akan muncul dalam acara seperti ini, apalagi dengan tampilan yang begitu berbeda. Anton terlihat sangat berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya semakin pucat dan lebih kurus, sementara Bulita tampak menahan keterkejutan. Saat acara dimulai, suasana semakin ramai. Banyak pembicara berbicara tentang perjalanan bisnis mereka, memberikan inspirasi kepada semua tamu yang hadir. Akhirnya, saat pengumuman penghargaan untuk kategori pengusaha wanita paling berpengaruh tiba, aku merasa sedikit tegang. Nama-nama besar disebutkan sebagai nominasi, tetapi ketika namaku disebut sebagai pemenang, aku hampir tidak percaya. Dengan hati yang berdebar, aku naik ke panggung untuk menerima penghargaan itu. Ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidupku. Saat aku berdiri di depan mikrofon, aku bisa melihat Anton dan Bulita dari kejauhan. Mereka terdiam, terlihat jelas betapa terkejutnya mereka. Aku mengambil napas dalam dan mulai berbicara. Ini adalah perjalanan panjang yang tidak mudah. Aku memulai segalanya dari nol, dari titik terendah dalam hidupku. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri, karena tidak pernah menyerah dan selalu percaya bahwa aku bisa. Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku turun dari panggung, aku sadar, bukan hanya penghargaan ini yang penting, tetapi juga perjalanan yang telah kulalui. Aku tidak lagi wanita yang dulu terjebak dalam bayang-bayang suaminya. Aku telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju pintu keluar. Di tengah perjalanan, Anton menghampiriku. Wajahnya penuh dengan penyesalan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan. "Siska," katanya pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah menyangka kau akan mencapai semua ini. Aku tersenyum tipis, tetapi tidak ada keinginan untuk berbicara lebih jauh dengannya. Ini bukan tentang apa yang kau kira, Anton. Ini tentang diriku dan bagaimana aku memutuskan untuk melangkah maju. Dia menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Aku mengakhiri percakapan dengan mengatakan, "Aku sudah menjalani hidupku tanpa dirimu, dan aku baik-baik saja. Sekarang, waktunya aku melanjutkan langkahku. Semoga kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar dengan keyakinan penuh. Bulita, yang menyaksikan percakapan itu dari kejauhan, hanya tersenyum kecil kepadaku, seolah-olah mengerti bahwa aku telah menemukan jalanku sendiri. Malam itu, aku duduk di apartemenku, merenungkan semua yang telah terjadi. Dari seorang istri yang dikhianati, aku kini menjadi seorang pengusaha sukses yang berdiri di atas kakinya sendiri. Jalan menuju kesuksesan ini tidak mudah, tetapi aku tidak menyesal sedikit pun. Aku tahu, dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin mendekati versi terbaik dari diriku. Dan kini, dengan segala pencapaian yang telah kuraih, aku hanya bisa tersenyum. Masa laluku mungkin kelam, tetapi masa depanku penuh dengan cahaya. Ini adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang sepenuhnya milikku. Keesokan harinya, setelah pesta penghargaan yang luar biasa itu, pikiranku tetap sibuk dengan banyak hal. Kesuksesan yang kuraih seolah menjadi bukti bahwa aku bisa melangkah tanpa Anton. Namun, ada sesuatu yang masih terasa menggantung. Meski aku sudah memilih untuk meninggalkan masa lalu, jejak-jejak dari hubungan kami sepertinya belum sepenuhnya sirna.
Pagi itu, saat aku duduk di balkon apartemenku sambil menikmati secangkir kopi, suara bel pintu berbunyi. Aku bangkit dengan perasaan sedikit ragu, bertanya-tanya siapa yang datang pagi-pagi begini. Saat ku buka pintu, di sana berdiri Anton, dengan wajah penuh harap dan raut yang tidak asing lagi, wajah penuh penyesalan. "Siska," katanya pelan, dengan nada suara yang penuh ketegangan. "Bolehkah kita bicara sebentar?" Aku memandangi dia tanpa kata-kata. Meskipun aku sudah jauh melangkah, kehadirannya kembali mengingatkanku pada hari-hari yang sulit. Tetapi kali ini, aku tahu aku harus lebih tegas. Tidak ada ruang untuk kebingungan lagi dalam hidupku. "Apalagi yang kau inginkan, Anton?" tanyaku akhirnya, dengan nada datar. Dia menarik napas panjang, seolah mencari keberanian. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal, Siska. Semua yang telah kulakukan, aku tahu aku telah salah." Aku menggeleng pelan, sambil menatapnya dengan tajam. "Anton, penyesalanmu mungkin datang, tapi ini sudah terlambat. Aku sudah berjuang keras untuk berada di posisi ini, dan aku tidak butuh penyesalanmu untuk melanjutkan hidupku." Dia tertunduk, tampak seperti orang yang terjebak di antara masa lalu dan realitas yang menghantamnya sekarang. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku hanya berharap bisa memperbaikinya." "Tapi kau tidak bisa," jawabku tegas. "Apa yang terjadi antara kita adalah bagian dari masa lalu. Dan aku tidak akan membiarkan masa laluku menghalangi masa depanku." Setelah percakapan yang tegang itu, aku menyadari satu hal penting. Ini adalah kali terakhir aku akan menghadapi Anton dalam situasi seperti ini. Selama ini, perasaan bersalah dan kesedihan yang kurasakan karena pengkhianatannya sudah menyakitiku cukup lama. Tetapi hari ini, aku merasa seolah beban itu perlahan terangkat. Saat Anton pergi dari apartemenku, aku menyadari bahwa hidupku sekarang sepenuhnya milikku. Semua usaha, kerja keras, dan setiap pencapaian yang kuraih, itu semua bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, terutama bukan untuk Anton. Ini adalah tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan yang sejati, di luar bayang-bayang hubungan yang pernah kulalui. Beberapa minggu setelahnya, kehidupanku semakin sibuk dengan berbagai proyek bisnis baru. Aku terus fokus pada apa yang bisa kubangun dari sini, tanpa menoleh lagi ke masa lalu. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaanku, aku menerima undangan dari sebuah acara amal yang diadakan oleh para pebisnis terkemuka di kota. Acara itu sangat penting bagiku, bukan hanya untuk jejaring bisnis, tapi juga sebagai cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Aku ingin menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang mungkin pernah berada di posisiku, merasa hancur, tetapi memiliki kekuatan untuk bangkit. Malam itu, aku mengenakan gaun hitam yang elegan, lebih sederhana daripada yang kupakai saat penghargaan kemarin, tetapi tetap memancarkan aura kekuatan. Saat aku tiba di acara, banyak tamu yang menyambutku dengan hangat. Beberapa di antaranya adalah rekan bisnis yang kini menjadi teman baik. Namun, di tengah acara, aku melihat satu sosok yang tak pernah kukira akan hadir. Bu Lita. Ia duduk di salah satu meja, dikelilingi oleh beberapa tamu lain, tetapi tatapannya terkunci padaku sejak aku masuk. Mata kami bertemu, dan seolah ada komunikasi diam-diam yang terjadi di antara kami. Tanpa ragu, aku menghampirinya. Meski hubungan kami dulu terasa penuh ketegangan, ada perasaan lain yang muncul sekarang. Perasaan ingin menutup semua luka lama dan melangkah ke depan dengan damai. Bu Lita, sapaku pelan saat aku tiba di mejanya. Ia tampak terkejut melihatku mendekat, tetapi langsung tersenyum. Siska, katanya lembut, aku tidak menyangka kau akan datang ke acara ini. Aku tersenyum kecil.
Aku tidak pernah mengira akan berada di posisi ini, Bu. Hidup memang penuh kejutan. Kami berbincang sejenak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bulita sebagai seorang wanita biasa, bukan lagi ibu mertua yang pernah membuat hidupku terasa sulit. Ia tampak lebih tenang sekarang, seolah-olah waktu telah membawa kedewasaan yang berbeda padanya. Kami berbicara tentang banyak hal, dari bisnis hingga kehidupan pribadi, tanpa ada ketegangan yang dulu sering muncul. Aku tahu Anton menyesal, katanya tiba-tiba, nadanya pelan. Dan aku juga tahu kau telah melalui banyak hal karena dia. Aku mengangguk pelan. Tapi aku baik-baik saja sekarang, Bu. Aku sudah melepaskan semuanya. Bulita menatapku dengan penuh rasa hormat. Kau wanita yang kuat, Siska. Aku bangga padamu. Mendengar kata-kata itu darinya, aku merasa seolah ada babak baru yang terbuka dalam hidupku. Bukan hanya tentang kesuksesan bisnis atau kehidupan pribadiku, tetapi juga tentang bagaimana aku telah berhasil mengatasi masa lalu dan melangkah dengan penuh keyakinan. Malam itu, saat aku pulang, aku duduk di balkon apartemenku lagi, merenungkan semua yang terjadi. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tetapi aku telah membuktikan bahwa aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Kini, aku tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Aku telah menyelesaikan bab ini dalam hidupku, dan aku siap menulis cerita baru, cerita tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan kebebasan yang benar-benar kumiliki. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya, tanpa tergantung pada siapapun. Waktu terus berlalu, dan kehidupanku semakin menanjak. Setelah berhasil menutup babak kelam dalam hidupku dengan Anton, aku fokus sepenuhnya pada bisnis dan diriku sendiri. Keputusan ini membuatku jauh lebih bahagia. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, tidak ada lagi penyesalan yang menggerogoti. Salah satu proyek terbesar yang kutangani adalah pengembangan properti baru di daerah pinggiran kota. Proyek ini tidak hanya besar dari segi finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat sekitar. Dengan bantuan tim yang solid dan dedikasi penuh, proyek ini berjalan dengan lancar. Aku merasa semakin mantap dengan pilihanku untuk hidup mandiri dan fokus pada masa depan yang lebih cerah. Namun, di tengah kesibukan itu, berita mengejutkan datang dari Anton. Aku mendengar bahwa dia bangkrut. Bisnisnya runtuh setelah beberapa keputusan buruk yang diambilnya sejak aku meninggalkannya. Tidak sedikit orang yang berkomentar padaku tentang hal ini, tapi aku memilih untuk tidak terlibat. Anton adalah bagian dari masa lalu, dan kegagalannya bukan urusanku lagi. Suatu hari, aku menerima pesan dari Anton, meminta bantuan. Aku hanya membaca pesan itu sejenak sebelum menutupnya. Ini bukan soal balas dendam atau keangkuhan. Ini soal menjaga jarak dari masa lalu yang sudah tertutup rapat. Aku tidak punya waktu atau energi untuk terlibat dalam masalahnya lagi. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke acara amal besar yang dihadiri banyak tokoh masyarakat dan pebisnis ternama. Acara itu berlangsung di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku datang dengan percaya diri, mengenakan gaun terbaikku, dan tentu saja, diiringi dengan bodyguard yang selalu mendampingiku di acara-acara besar. Saat tiba di sana, tatapan semua orang tertuju padaku. Aku menyadari bahwa perubahan dalam hidupku telah membuat banyak orang kagum. Dari seorang wanita yang dulu dipandang sebelah mata, kini aku menjadi sosok yang dihormati dan diakui. Di tengah keramaian, aku melihat seseorang yang tidak pernah kuduga akan hadir. Bulita. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini terlihat lebih lembut dan penuh kesedihan. Ketika mata kami bertemu,
Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tanpa ragu, aku menghampirinya. "Siska," katanya dengan suara serak, "bolehkah kita bicara?" Aku mengangguk, dan kami duduk di sudut ruangan yang agak sepi. "Ada apa, Bu?" tanyaku lembut. "Ibu tahu banyak hal telah berubah sejak kau meninggalkan Anton," katanya, suaranya hampir pecah. "Ibu juga tahu kau berhak marah. Tapi tolong, Anton butuh bantuanmu. Dia sudah jatuh terlalu jauh." Aku menarik napas panjang, memikirkan kata-katanya. Meski aku sudah melangkah jauh dari masa lalu, mendengar Anton berada dalam keadaan yang buruk membuat hatiku sedikit tergerak. Tapi, aku tahu bahwa menolong Anton bukanlah jalanku lagi. "Bu, aku sudah melewati masa-masa sulitku sendiri tanpa Anton. Sekarang, aku sudah menemukan jalanku," jawabku tegas. "Aku harap Anton bisa menemukan caranya sendiri untuk bangkit." Bu Lita menunduk, tampak kecewa. Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Anton adalah bagian dari masa lalu, dan tidak ada gunanya bagiku untuk kembali ke sana. Setelah pertemuan itu, hidupku semakin maju dengan berbagai pencapaian. Aku menjadi tokoh inspiratif di kalangan pebisnis perempuan, sering diundang untuk berbicara tentang kesuksesan dan bagaimana bangkit dari keterpurukan. Setiap kali aku berbicara di depan publik, aku selalu teringat betapa jauh perjalanan hidupku dari masa-masa sulit bersama Anton. Aku juga semakin dekat dengan banyak orang yang mendukungku tanpa pamrih. Rekan-rekan bisnis, teman-teman sejati, dan keluargaku adalah pilar penting yang selalu ada di sisiku. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di ruang kantorku yang luas, teleponku berdering. Suara yang familiar terdengar dari seberang telepon. "Anton." Suaranya terdengar lemah, putus asa, dan penuh dengan permohonan. Ia meminta maaf sekali lagi atas segala yang telah terjadi di masa lalu. Ia berharap bisa memulai lagi, kali ini dengan tulus. "Aku sudah berubah, Siska. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Beri aku kesempatan sekali lagi," katanya dengan nada memohon. Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Namun, dalam hatiku, aku tahu jawabannya sudah jelas. "Anton," kataku lembut tapi tegas, "aku berharap yang terbaik untukmu. Tapi aku sudah melangkah maju. Hidupku bukan lagi tentang memperbaiki masa lalu. Aku sudah menemukan kebahagiaan dan kedamaian, dan aku tidak akan kembali ke sana." Anton terdiam di ujung telepon. Mungkin ia berharap jawaban yang berbeda, tapi aku tahu bahwa ini adalah jawaban yang tepat untukku. Setelah beberapa saat, ia mengucapkan selamat tinggal, dan aku menutup telepon dengan perasaan lega. Setelah semua badai yang kulalui, aku akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kesuksesan yang kucapai bukanlah sekadar tentang uang atau popularitas, melainkan tentang bagaimana aku mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Anton dan masa laluku hanyalah bayangan yang semakin memudar. Kini, aku fokus pada masa depanku, pada kebahagiaan yang kutemukan dalam diriku sendiri, dan pada cinta yang kutemukan bukan dari orang lain, tapi dari mencintai dan menghargai diriku sepenuhnya. Hidup memang penuh dengan tantangan, tetapi setiap tantangan yang kita hadapi hanya membuat kita lebih kuat. Dan kini, aku bisa berdiri dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang datang di masa depan, tanpa rasa takut atau ragu. Aku adalah Siska, dan ini adalah kisahku.